Cerita horor di Gedung Sate, kisah lorong tawanan, dan jasad 7 pemuda yang tak pernah ditemukan. Gedung Sate ternyata menyimpan kisah-kisah mistis di dalamnya. Ikon Jawa Barat ini telah dibangun sejak tahun 1920. Hingga kini bangunan tua itu yang terletak di kota Bandung itu masih berdiri kokoh walaupun usianya yang sudah menginjak 1 abad. Bangunan tua yang telah digunakan sejak pemerintahan Hindia Belanda itu memiliki aura mistis yang sangat kuat. Berikut ulasan beberapa kisah mistis yang beredar tentang Gedung Sate. Yang pertama, adanya jenazah yang dikuburkan di Gedung Sate. Bila pernah mengunjungi Gedung Sate, kamu akan melihat di halaman depan gedung ada tugu yang bertuliskan dalam mempertahankan Gedung Sate terhadap serangan pasukan Gurhaka tanggal 3 Desember 1945. 7 pemuda gugur dan dikuburkan oleh pihak musuh di halaman ini. Masyarakat meyakini bahwa banyak jenazah yang dikubur di Gedung Sate, namun tidak ditemukan keberadaannya. Konon katanya, para pengunjung Gedung Sate kerap merasakan kehadiran sosok pemuda berbaju kuno saat malam hari. 2. Ada lorong bawah tanah. Mitos selanjutnya tentang Gedung Sate yakni lorong bawah tanah. Lorong misterius ini diyakini tersambung langsung dengan rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Gedung Pakuan. Diyakini lorong ini sudah ada sejak pertama kali Gedung Sate dibangun. Katanya lorong ini dijadikan sebagai tempat para tawanan perang yang dibiarkan begitu saja, yang akhirnya membuat para tawanan tersebut meninggal secara tragis. Mitos satu ini sempat mendapat perhatian karena dikaitkan dengan adanya satu ruangan di dalam Gedung Sate yang tidak pernah dibuka untuk umum. Keberadaan ruang tersebut berada di lantai dasar. Hal ini semakin membuat rumor tersebut berasa benar adanya. 3. Hantu wanita merah. Biasanya hantu wanita yang satu ini muncul saat malam hari ketika kawasan Gedung Sate dirasa sudah sepi. Menurut ceritanya, hantu wanita ini diyakini merupakan arwah dari korban tabrak lari yang mengalami kecelakaan tak jauh dari kawasan Gedung Sate. 4. Pohon besar yang angker. Terdapat pohon besar yang berada di halaman belakang Gedung Sate. Masyarakat meyakini pohon tersebut angker karena menurut pengakuan beberapa pedagang yang berjualan di sekitar Gedung Sate, pohon tersebut dihuni oleh makhluk halus penguasa Gedung Sate. Bahkan katanya ada seorang pedagang yang tak sengaja buang air kecil di dekat pohon besar tersebut. Lalu ia mendapat gangguan mistis selama 4 hari berturut-turut. 5. Kakek berjenggot panjang. Diyakini banyak orang bahwa adanya sosok kakek berjanggut panjang merupakan penunggu kawasan Gedung Sate berkaitan dengan pohon besar di halaman belakang Gedung Sate. Konon katanya sosok lelaki ini seringkali muncul di pohon tersebut. Menurut pengakuan penjaga gedung, ia pernah didatangi oleh sosok pria tua berjenggot dan tatapan mata yang sangat tajam. Bukan hanya sekali, bahkan ia mengalaminya sebanyak
2 kali. 6. Pasukan jin. Biasanya pada malam hari sering terlihat kepulan asap tebal dan besar di sekitar kawasan gedung sate. Kepulan ini diyakini merupakan pasukan jin dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya secara langsung. 7. Museum Pos Indonesia. Museum yang terletak di belakang gedung sate ini diyakini memiliki kisah mistis berupa adanya ruang bawah tanah yang menyimpan banyak koleksi patung. Menurut rumor yang beredar, patung-patung tersebut akan hidup ketika malam hari. Itulah beberapa kisah mistis yang beredar tentang gedung sate. Sekian, terima kasih.